Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sepuh wabil khusus yang saya hormati Al-Ustadz Samlani, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, sahibul musibah, yang punya rumah, yang punya tempat, keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Suhardi dan almarhumah Ibu Hajah Tulkiyem binti Samtorjo. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya malam hari ini bertepatan di malam yang ke-40 daripada meninggalnya orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, yaitu almarhumah Ibu Hajah Tulkiyem binti Sontorjo, yang telah berlalu meninggalkan kita. Tadi sama-sama sudah kita bacakan, kita berdoa memohon kepada Allah. Dengan sama-sama kita membaca surat Yasin, tahmid serta tahlil, dengan harapan dan doa semoga apa yang kita baca, apa yang kita niatkan pada malam hari ini, semoga ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, bagaimana tadi kata MC, marilah kita sama-sama mendengarkan apa katanya tadi, ceramah agama. Namun pada malam hari ini sama-sama kita mengaji, sebab malam hari ini yang pada hakikatnya juga adalah acara pengajian kita yang kita adakan secara rutin setiap minggu malam Senin, namun diajukan pada malam hari ini. Jadi sama-sama kita mengaji pada malam hari ini. Pada hakikatnya mah sama baik, sebagaimana kata MC, sama-sama kita dengarkan ceramah agama. Ceramah agama tuh ujung-ujungnya apa? Ngaji juga, sama. Kita ngaji ya emang wayahna, emang kuduna. Pengambilannya dari mana? Yaitu dari mengikuti daripada ulama-ulama terdahulu kita. Ya, sama-sama kita ngaji malam hari ini. Saya hanya ingin sedikit menukilkan dari keterangan yang diterangkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, belum menerangkan di dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Fathul Mu'in, yakni beliau mengatakan wa tanfa'u maitan du'aun wa shadaqatun. Tuh, segitu aja dah ngajinya. Ini ngaji
kita cuma sedikit dari ungkapan kata ulama ini. Tapi kalau kita bahas ini sampai pagi kagak kelar-kelar ini. Maknanya begitu luas, maknanya begitu dalam. Bila mana kita kaji daripada kaul ulama yang ucapannya pendek tapi maknanya luas. Kata ulama kita watan fa'u maitan, artinya watan fa'u bermanfaat, maitan kepada ahli mayit. Du'aun satu doanya, wasodakotun yang kedua sodakohnya. Tuh ulama cuma menerangkan katanya itu doang tuh ucapannya. Subhanallah, pendek tapi maknanya luas. Tuh kata ulama kita watan fa'u bermanfaat. Bermanfaat di sini tuh artinya hasil baik. Hasil baik itu bahasa kitanya sampai itu pahala ganjaran maitan kepada ahli mayit. Doa itu yang pertama adalah doanya. Dan yang pertama ini doa yang bermanfaat, sebab tidak ada yang diharapkan oleh ahli mayit itu kecuali hanya doa daripada orang-orang yang masih hidup. Ngarapin cuma doa dari kita semua nih, dari ahli warisnya, ya anak, ya cucu dan keturunannya. Kemudian ini kita sebagai saudaranya, kita sebagai tetangganya. Mungkin daripada ustadz, daripada kami ini doanya barangkali yang dikabul oleh Allah dari jamaah sekalian. Yang duduknya sambil nyender bisa jadi. Iya, bajunya hijau-hijau, bajunya putih. Iya. Mana ngantuk lagi. Aduh, kayaknya belum bikinin kopi. Bisa jadi dari doa Haji Abdul Aziz nih yang sampai doanya nih begitu, yang sedang khusyuk, yang lagi dekat hatinya sama Allah. Digirang nih ahli kubur nih, dikirimin doa nih. Alhamdulillah bahasa kita nyamak tong. Lu masih ingat sama gua, masih mau ngirimin doa begitu. Sebab kata Nabi, mal mayitu illa kal gharqil mugawwas. Ahli mayit itu seperti orang yang tenggelam di lautan. Kira-kira kalau orang tenggelam di lautan bisa selamat kagak? Kagak rasanya, kecuali bila mana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang taziru da'watan, nungguin doa min abihi, dari bapaknya, ausodikihi, ataupun dari kerabatnya. Fa'idha lahiqathu, maka bila mana didoakan ilaihi, itu kepada ahli kubur, karena ahabbu ilaihi, maka yang demikian itu tuh doa lebih didemenin, lebih dicintain kepada ahli kubur minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, nggak mau dia mah dikirimin barang dunia, biar kata emas 10 kilo juga nggak mau. Mendingan dikirimin doa, mendingan dibacain Yasin. Doa. Apa esensi tuh daripada kita berdoa nih? Maknanya apa? Tuh ulama kita menerangkan, Syekh Zainuddin Al-Malibari menerangkan dalam kitabnya, wa makna nafihi, adapun makna esensi daripada doa itu
adalah husulus syai'i al-mad'u lahu. Artinya husulus syai'i, artinya husul. Apa tuh husul? Hasil. Ini hasil ini bahasa Indonesia, asalnya mah dari bahasa Arab tuh. Husul hasil, hasil bahasa Arab. Husul syai'i hasil, sampai asyai'i sesuatu. Apa sesuatu di sini? Doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan kepada Allah, lahu, kepada ahli mayit. Tuh. Sampai ini doa kepada ahli mayit. Karenanya juga kita nih orang-orang yang masih hidup rasanya juga senang, kita juga rasanya bahagia. Bila mana kita tiada, pengen rasanya juga didoain daripada orang-orang soleh. Kan ini yang hadir di sini semua nih, insya Allah ini tuh orang-orang soleh semua. Iya, iya, peci juga pada banyak yang putih tuh. Iya, subhanallah. Iya, orang-orang soleh semua. Itu pengen kita didoakan. Tuh, satu. Kemudian yang kedua, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang bermanfaat tuh wasodaqotun adalah dengan sodakohnya. Apa makna esensi daripada sedekah itu? Tuh, Syekh Zainuddin Al-Malibari menerangkan dalam kitabnya, wa makna bisadaqati, dan adapun makna esensi dengan bersedekah tuh yasiru ka'annahu tasaddaq. Artinya yasiru, soro yasiru, artinya jadi. Ka'annahu, ka'anna itu artinya seolah-olah, seolah-olah, padahal mah bukan. Ka'annahu tasaddaqo, ka'annahu seolah-olah, hu kembali kepada ahli mayit, tasaddaqo dia yang bersedekah. Tuh, ini makna daripada bersedekah ini, seolah-olah kayak ahli mayit yang bersedekah, padahal yang bersedekah siapa? Kita sebagai ahli warisnya barangkali. Tuh, min ahli warisin, baik itu dari ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ya anaknya, cucunya dan keturunannya. Awairihi, ataupun selain daripada ahli warisnya. Siapa selain ahli warisnya? Kita sebagai saudaranya, sebagai tetangganya. Contoh, saya mau ingin sodakohkan 2 buah karpet ini untuk musola Nurul Islam, yang pahalanya saya niatkan untuk ibu saya almarhumah Hajatuh Qiyam binti Sutarjo. Tuh, yang sedekahinnya mah ahli warisnya. Ya sedekahin 2 buah karpet tuh untuk musola Nurul Islam itu, selama karpet itu masih ada, selama karpet itu dimanfaatkan untuk ibadah, maka selama itu pula tuh pahalanya terus ngalir pahalanya. Kalau kagak percaya, duluan sedekah apa aja. Kita nih sebagai kerabat atau sebagai tetangganya, kita mau sedekahin, mau pengen sedekah 5 buah Quran, ini saya sedekahkan, yang pahalanya saya niatkan untuk almarhumah orang tua saya, untuk orang tua saya, misalkan orang siapa yang kita sedekahin untuk pulang begitu. Itu sedekah. Jadi yang kita bersedekah seolah-olah mah kayak ahli mayit yang bersedekah. Karenanya disunnahkan kepada sahibul bait, sahibul musibah ini ketika menyuguhkan makanan sunnah.
tuh menyuguhkan makanan sunnah, niat sedekah yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajah Tuqiyem binti Sontok Rejo. Sunnah, niatin nih pahala sedekahnya nih, begitu kan. Insya Allah kalau umpama kita hadir acara-acara seperti ini mah kita mendapatkan dua kenikmatan tuh. Mana dua kenikmatan tuh? Yang pertama yaitu nikmat zohir, yang kedua nikmat batin kita dapat. Nikmat zohir mana? Nikmat zohir minuman tuh, kopi ada, susu ada, air putih ada, makanan belum makanan tenang. Iya, syukur-syukur kalau ada berkatnya. Ada, kalau ada. Oh, ini namanya rezeki zahir. Tuh dapat rezeki kita. Coba kalau bang ada kita ngopi, udah makan, dapat berkat kan? Iya, kalau nongkrong di warteg udah berapa itu? Alhamdulillah ini dapat rezeki zahir tuh, dengan hadirnya kita di sini dapat rezeki zahir. Yang kedua rezeki batin. Dapat juga kita rezeki batin. Mana? Tuh kita baca Yasin, kan batin buat kita. Amal soleh buat kita yang pahalanya selain manfaatnya untuk orang yang telah meninggal dunia, pun kita orang yang masih hidup pun dapat pahalanya. Kalau kagak percaya, duluan. Karena kita baca Yasin ini mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, manfaatnya untuk orang yang masih hidup. Tuh, kita baca Yasin, mari sama-sama kita baca Yasin. Yang pertama, pahalanya kita niatkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, kita niatkan untuk kita semua yang masih hidup. Tuh, dengan kita baca Yasin untuk kita semua, dapat juga kita yang masih hidup. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Tuh dengan kita baca Yasin. Kata Nabi, suratu Yasin 5 quri'alahu. Artinya suratu Yasin, membaca surat Yasin itu 5 quri'alahu, sesuai apa yang diniatkannya. Kita punya niat apa aja, kata Nabi, baca Yasin. Waduh, proposal belum kelar juga ini. Iya, kata Nabi baca Yasin, insya Allah Allah berikan solusinya dengan yang terbaik. Begitu kan, kita mah apa juga kita punya niat, kita punya acara juga senantiasa baca Yasin. Kita mah nih yang masih hidup suka baca Yasin, ya kan? Ini muka-muka Yasinan semua gitu. Iya, dikit-dikit Yasin. Ada acara selamatkan rumah, tuh baca Yasin. Ada acara mau pergi haji rame, walimatul safar, baca Yasin. Apalagi walimatul arus, baca Yasin. Selamatan walimatul khitan, baca Yasin. Apalagi menuju bulan, selamatan iya, apa aja dah. Tuh kita yang masih hidup juga apa aja kita punya niat baca Yasin. Karena ada juga yang komen mah, ngapa sih itu dikit-dikit Yasin mau ada surat lain apa? Ada yang begitu tuh. Yang mana orang kan? Nggak ada di sini mah. Tuh ada. Emang Nabi yang nyuruh. Tuh surat Yasin 5 quri'alahu, baca Yasin sesuai apa yang diniatkan. Kita punya niat apa aja, baca surah Yasin. Begitu. Tuh manfaat yang pertama tuh untuk orang yang masih hidup. Kemudian manfaat yang kedua, kita baca Yasin ini untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Tuh kata Nabi dalam sabdanya juga, iqra'u mautakum Yasin. Iqra'u, bacalah olehmu mautakum, orang-orang yang telah
meninggal dunia surat Yasin akan surat Yasin. Itu Nabi yang nyuruh. Untuk orang yang hidup, kita punya problem, kita punya masalah, kita punya niat baca Yasin. Kata Nabi juga baca Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Kenapa kudu baca surat Yasin yang dibaca, nggak surat yang lain? Kalau Al-Baqarah rasanya nggak ada yang hadir. Kalau yang surat Al-Baqarah bisa jadi 10 pulang. Iya, kepanjangan 3 juz. Iya. Tuh, kenapa kudu baca surat Yasin? Karena kandungan dalam surat Yasin itu 80% kandungannya adalah mengenai alam akhirat. Jadi pantas aja, pantas wajar baik bila mana dalam acara seperti ini, tahlilan seperti ini dibacakan surah Yasin. Kan banyak tuh kandungan surat Yasin tuh isinya mengenai daripada kehidupan setelah alam dunia. Mana tuh tadi surat Yasin yang kita baca ayatnya apa tuh? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayat berapa itu? Ada. Tuh ada kita baca tuh surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Apa artinya wamtazul, dan pisahkanlah al yauma pada hari itu, kelak nanti di akhirat, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Tuh kelak nanti di akhirat mah bakalan dipisah. Orang-orang yang berbuat jahat dengan orang-orang yang berbuat baik ini bakalan dipisah. Orang-orang yang berbuat baik dikumpulkan bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat jahat bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang berbuat jahat. Kalau di dunia mah masih mungkin aja orang yang berbuat jahat dikumpulkan, masih berkumpul dengan orang-orang yang berbuat baik, masih dikumpulkan, masih mungkin dia sama-sama. Namun di kelak akhirat nanti mah bakalan dipisah. Bisa jadi suami bakalan berpisah dengan istrinya, bisa jadi seorang ayah berpisah dengan anaknya, bisa jadi seorang kakak berpisah dengan adiknya, bisa jadi kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Mungkin wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan pisahkan pada hari itu orang-orang yang berbuat jahat. Namun alangkah bahagianya kita, alangkah senangnya kita bila mana di dunia kita bisa kumpul bersama seperti ini dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Kelak nanti di akhirat kita berkumpul bersama-sama kembali dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Dan sekali lagi sama-sama yuk kita baca Fatihah. Terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan kami juga memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dari segi pelayanan, dari segi jamuan, dari segi sambutan kurang memadai, dari segi tempat juga mohon kiranya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya harap maklum adanya. Dan Yasin yang dibagikan tadi kami hadiahkan untuk jamaah sekalian dengan diniatkan pahalanya untuk almarhumah Hajah Tukiem binti Sontorjo. Kami atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Rasain bro.